Selamat berjumpa kembali dalam acara Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial bagi mahasiswa tingkat 1 di rumpun Teknologi dan Rekayasa. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai speech intelligence yang pasti berkaitan dengan artificial intelligence, di mana speech intelligence ini kita akan memahami atau mempelajari terkait bagaimana sih komputer ini bisa mengenali suara seperti itu. Jadi seperti kita manusia yang bisa mengenali suara dan juga bisa memahami makna. Jadi tidak hanya mengetahui siapa sih yang sedang berbicara, tapi apa sih sebenarnya makna dari pembicaraan tersebut. Untuk pembahasan pada hari ini mengenai speech intelligence, telah hadir di studio narasumber yang pertama, Ibu Julia Fajarianti, STM MSI. Selamat pagi, Bu Julia. Pagi, Bu Ike. Dan narasumber yang kedua telah hadir Bapak Profesor Dr. Nur Sultan Salahuddin, Skom MT. Selamat pagi, Prof. Sultan. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait speech intelligence seperti itu ya. Jadi biasanya kalau kita mungkin udah sering nih sekarang gitu ya, kalau mau nyari orang suka nggak usah diketik gitu ya, langsung aja kita pakai gitu ya, langsung astus gitu ya, langsung nyalain terus langsung ngomong aja, tolong carikan gitu ya. Gitu. Nah, atau misalnya kalau kita lagi ada meeting seperti itu ya, misalnya kita pakai platform untuk online meeting, kemudian kalau dulu kan tolong ya siapa yang ada jadi notulen gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa nih dibuat gitu ya, dibantu dengan adanya bantuan dari speech intelligence. Dan di segmen pertama kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya komputer ini bisa memahami tadi mengenai speech tersebut selain dari suaranya gitu ya. Begitu juga dengan siapa yang berbicara dan juga apa sih sebenarnya maknanya. Untuk segmen pertama ini akan dijelaskan oleh Ibu Julia Fajarianti, STM MSI. Kepada Ibu Julia dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ike gitu ya. Nah, pada hari ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Ike gitu ya. Kita akan membahas mengenai speech intelligence. Oke, baik. Kita di sini lihat dulu gitu ya. Nah, dari kecerdasan memahami kata-kata gitu ya. Nah, jadi kadang kita tuh berpikir bahwa ketika kita mendengar ucapan, kata-kata itu kita cuma memahami terkait isi atau topik atau konteks dari pembicaraannya saja gitu ya. Nah, padahal tidak hanya itu gitu ya, ada hal-hal yang kita bisa pahami lebih dalam lagi. Seperti misalnya kita bisa mengetahui bahasa apa yang digunakan, terus kemudian juga bagaimana dialeknya kadang gitu ya. Nah, ini juga cukup penting ketika misalnya kita menentukan bagaimana sebuah pesan atau ucapan itu bisa dipahami. Kemudian selain itu kita juga bisa memahami gitu ya, siapa sih yang sedang berbicara gitu ya. Kadang kita kalau orang punya logat tertentu misalnya, atau misalnya ciri suaranya itu khas, atau mungkin kita langsung bisa mengenali nih yang berbicara itu perempuan atau laki-laki misalnya gitu ya. Jadi dari suaranya kita bisa mengetahui gender dari siapa orang yang ngomong ini. Kemudian selain itu juga kita bisa kadang memperkirakan nih usia yang berbicara ini gitu ya, apakah dia anak-anak, apakah misalnya orang dewasa gitu ya, atau memang yang sudah lebih tua lagi. Nah, tapi yang paling penting dan menarik gitu ya, pada saat kita mengungkapkan atau pada saat kita bicara seperti sekarang ini saya misalnya begitu. Nah, kita itu kadang bisa menangkap emosi orang lain. Kita bisa tahu nih ketika ada orang berbicara apakah dia sedang sedih, dia lagi happy gitu ya, atau mungkin sedang merasakan sesuatu emosi yang lain gitu ya. Nah, jadi di dalam sebuah ucapan atau speech gitu ya, tidak hanya kita menerima informasi seperti topiknya apa sih, lagi bahas apa gitu ya, tapi ada lapisan-lapisan informasi lagi di dalamnya. Nah, ini menjadi bagian yang paling penting di dalam kita mempelajari atau memahami gitu ya dari bahasa manusia atau natural language processing. Dan dari segi teknologi kita akan menjadi landasan gitu bagaimana kita bisa memproses sebuah suara gitu ya. Di sini kita melihat bahwa speech ini tidak hanya mendengar tapi juga membaca secara makna keseluruhan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini gitu ya, tadi sebelumnya bahwa speech itu katanya mendapatkan banyak informasi. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi. Gimana sih sebenarnya informasi itu bisa kita klasifikasikan? Nah, secara umum speech ini ada dua informasi. Jadi ada linguistik sama paralinguistik.
ya. Linguistik ini berkaitan dengan apa sih yang diucapkan atau disampaikan, dikatakan oleh seseorang. Artinya dia fokusnya terhadap isi pesannya gitu ya. Jadi kemudian juga terkait bahasa apa yang digunakan. Contohnya misalnya di sini ketika ada seseorang mengatakan how are you gitu ya, kita langsung bisa memproses gitu ya, bahwa kita memahami artinya, isi kalimatnya, sampai kita tahu bahwa ini adalah bahasa Inggris ya. Nah, jadi baik sistem yang ada pada diri kita sebagai manusia dan juga sistem yang ada pada teknologi gitu ya. Nah, ini akan dilakukan dua kegiatan, yaitu speech recognition sama ada lagi language recognition. Jadi kita akan merekognisi nih, baik itu ucapannya terus sampai bahasa atau language recognition-nya. Nah, ada lapisan kedua selain linguistik, yaitu ada paralinguistik. Nah, kalau di paralinguistik ini dia lebih smooth atau lebih halus nih. Nah, di sini kita mulai masuk ke aspek-aspek tadi siapa yang berbicara, kemudian emosinya seperti apa, atau juga aksen atau dialek gitu ya. Kan kadang ada, terutama di Indonesia ya, kita punya banyak dialek atau mungkin banyak logat. Nah, kita juga tadi mengenali pembicaranya, kita identifikasi nih apakah tadi orang yang kita kenal atau mungkin jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan atau tadi anak kecil atau dewasa. Nah, jadi dalam satu sinyal suara yang sama itu kita ada atau kita mengetahui dua lapisan besar informasi. Jadi tadi ada linguistik dan juga paralinguistik. Nah, ini akan menjadikan sebuah speech ini bisa lebih kaya gitu ya. Jadi ada identitasnya, kemudian ada emosinya dan juga karakter manusia yang berbicara di baliknya. Nah, ini merupakan pondasi penting di dalam pengembangan teknologi nih seperti speech recognition yang ada di dalam artificial intelligence. Oke, tadi terkait kita mencoba untuk membahas yang lebih spesifik ya, terkait yang pertama adalah speech recognition. Nah, sebenarnya kan karena kita suka pengen basicnya gitu ya, apa sih yang sebenarnya dibicarakan. Kalau misalnya kita kan menangkap pembicaraan seseorang nih ya, oh sedang dibahas apa nih gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalnya nanti jadi mesin gitu ya. Nah, ini peran speech recognition di sini teknologinya itu dia bertugas untuk merubah suara menjadi teks gitu ya. Jadi dari sinyal suara yang kita dengar sekarang, nah sistem ini akan mencoba memahami setiap kata yang diucapkan, ya. Kemudian dia akan mencoba menyusun kembali menjadi kalimat yang utuh. Jadi misalnya kalau ada yang mengucapkan selamat pagi gitu ya, nah sistem akan mengenali setiap kata yang ada di ucapan tadi secara akurat, maunya kan seperti itu ya. Nah, ini mungkin jadi kayak semacam basic teknologi tadi Bu Iko sudah menyampaikan gitu ya, seperti misalnya voice assistance, ada juga subtitle otomatis gitu ya, sampai mungkin transkripsi suara. Nah, tapi untuk memahami kata saja itu belum cukup. Nah, maka ada yang berikutnya yaitu language recognition. Nah, dari tadi apa yang dibicarakan, nah kemudian kita coba ngecek lagi nih bahasa apa yang digunakan. Karena misalnya kalau untuk translate gitu ya, kita kan perlu tahu dulu, oh ini dia sumber bahasanya apa, mau kita terjemahkan menjadi bahasa apa ya. Nah, jadi sebelum memahami makna dari sebuah ucapan atau kalimat secara penuh, nah ini sistem ini harus lebih dulu mengenal ibaratnya aturan main di dalam sebuah bahasa. Jadi setiap bahasa itu pasti punya struktur, kemudian juga ada kosakata, kemudian juga ada pola-pola yang mungkin akan berbeda. Nah, jadi language recognition ini sebagai part awal gitu ya, memastikan bahwa untuk proses pemahaman dari ucapan itu berjalan secara tepat. Nah, jadi ada proses yang bertahap di sana, mulai dari pengenalan kata, kemudian juga sampai memahami bahasa apa yang digunakan. Nah, ini sebagai landasan juga ketika sistem cerdas yang memang berbasis suara saat ini banyak kita gunakan. Nah, kemudian kita beranjak bahwa setelah itu kita memahami siapa yang sedang berbicara gitu ya, apa yang dirasakan, sampai dari mana sih asalnya. Nah, ini kita mulai dari speaker recognition.
Nah, jadi seperti suara manusia gitu kan, kita punya karakter suara yang unik. Tiap orang mungkin suaranya akan beda-beda, makanya ada voice recognition gitu ya, karena bisa dikenali nih karakter suara seseorang. Jadi semacam suara juga sama kayak sidik jari, tiap orang tuh mungkin akan berbeda. Nah, dari sini dia akan melihat pola frekuensinya, kemudian intonasi, selain itu juga ada karakter vokal. Nah, dari situ sistem mulai bisa mengenali identitas seseorang gitu ya dari suaranya. Nah, makanya mulai ada nih sistem keamanan yang basisnya adalah suara gitu ya, seperti voice authentication. Nah, yang berikutnya ada emotion recognition. Nah, kalau dari sini ini udah bukan lagi terkait hanya kata-katanya gitu ya, tapi kita bisa mengetahui perasaan yang ada di balik kata-kata. Loh, kok kata-kata bisa punya perasaan gitu ya. Jadi apa yang kita ucapkan ketika ada intonasinya tadi ya, ada frekuensinya dan segala macam, itu biasanya kita langsung bisa merasakan feel orang ini. Jangankan mungkin suara ya, kadang pesan teks aja kita langsung bisa memahami, kayaknya orang tersebut sedang marah misalnya gitu. Terlebih lagi suara gitu ya, jadi ada perasaan yang mungkin bisa dideliver oleh orang yang sedang mengucapkan kata-kata atau kalimat. Nah, bahkan ada istilah gitu ya, bahwa emosi yang ada di ucapan itu bisa lebih jujur dibandingkan kata-kata itu sendiri gitu ya. Nah, di dalam teknologi yang modern ini kita sudah mampu membaca bahwa ada namanya tadi emotion recognition. Jadi kita sudah bisa mengenali nih emosi yang dideliver dari ucapan yang disampaikan oleh seseorang. Yang berikutnya yang ketiga ada action recognition. Nah, ini aksen gitu ya. Jadi seperti ciri khas pengucapan. Tadi ada intonasi, kemudian penekanan pada kata ataupun pelafalan atau juga dialek gitu ya. Nah, ini sistem bisa mengidentifikasi latar belakang baik itu geografis, bahkan mungkin tadi budaya gitu ya, dari suara yang didengar. Nah, ini speech recognition di sini akan menjadi lebih powerful gitu, karena dari satu sinyal suara saja itu bisa membawa banyak informasi secara sekaligus. Nah, kemudian kita lihat dulu nih, gimana sih kalau misalnya di sistem manusia itu kita bisa memahami sebuah ucapan. Nah, ini kayaknya sederhana gitu ya, kita mendengar terus kemudian kita paham. Nah, ternyata di balik itu banyak proses gitu ya. Itu pertama kita mulai dari artikulasi di sini ya. Ketika misalnya seseorang berbicara, itu kan mulai dari lidah, bibir, kemudian pita suara, itu kita akan bekerja sama. Nah, sehingga dari situ itu bisa menghasilkan gelombang suara gitu ya. Nah, gelombang ini itu akan merambat melalui udara, kemudian ditangkap sama telinga kita gitu ya. Nah, ketika masuk ke telinga, suara ini juga nggak langsung kita pahami gitu ya. Nah, di dalam telinga itu misalnya pada bagian koklea khususnya di situ ya, bahwa ada gelombang suara ini akan diubah menjadi sinyal listrik. Nah, di sini proses atau part penting gitu ya terjadi ya. Jadi sinyal listrik tersebut itu akan dikirim melalui syaraf pendengaran menuju ke otak kita. Nah, jadi memproses pemahaman itu ternyata ada di otak kita. Nah, ini di bagian auditory cortex namanya. Nah, ini sinyal di sini mulai diproses. Nah, otak kita itu mulai melakukan beberapa hal sekaligus sampai akhirnya kita bisa paham. Yang pertama tadi mengenali pola suaranya, kemudian akan mencoba mencocokkan dengan memori bahasa. Jadi ketika misalnya, kita pernah mendengar bahasa ini gitu ya sebelumnya. Nah, kemudian akan kita interpretasikan maknanya. Nah, jadi dalam hitungan detik kayaknya dengar terus kita langsung paham. Padahal sekian detik itu proses ternyata cukup panjang gitu ya. Otak kita mengubah suara yang didengar menjadi sebuah pemahaman. Nah, yang menarik itu kan ternyata otomatis gitu ya, kita tidak memerintahkan otak kita, tapi itu automatically sudah bekerja. Nah, kita kadang maksudnya dalam memahami ucapan sehari-hari, kadang kita nggak perlu bekerja keras, walaupun misalnya kecuali kalau ada hambatan suaranya kecil atau kita mungkin baru mengenali bahasa baru gitu ya. Nah, ini menjadi inspirasi dalam speech recognition dan juga artificial intelligence, bagaimana sistem ini bisa meniru cara kerja manusia tadi dari mulai mendengar suara sampai akhirnya bisa memahami makna.
Oke, nah sekarang kita coba lihat gimana sih kalau misalnya ini kita coba translate ke komputer gitu ya. Nah, apakah komputer juga bisa mendengar seperti manusia? Nah, ini tentu saja tidak ya, adik-adik yang juga permisa ya. Tapi komputer itu kan tidak benar-benar mendengar suara seperti kita gitu ya. Nah, yang komputer pahami itu adalah terkait data. Nah, jadi dia akan memproses mulai dari suara yang kita hasilkan atau kita berikan sebagai inputan di dalam bentuk aslinya. Jadi aslinya itu awalnya suara itu berupa gelombang analog ya, seperti pada gambar. Nah, kemudian gelombang analog ini akan ditangkap oleh mikrofon. Nah, ini part penting nih. Jadi suara analog itu akan diubah terlebih dahulu menjadi data dalam bentuk digital. Nah, ini prosesnya disebut sebagai analog to digital conversion gitu ya. Nah, gelombang suara yang tadinya berupa sinyal kontinu kemudian diubah menjadi deretan angka. Nah, biasanya angkanya di sini itu angka biner. Nah, gitu ya, itu angka 0 dan 1. Nah, kemudian setelah diubah menjadi digital, nah baru komputer mulai bisa paham nih gitu ya, dia akan menganalisis pola-pola yang ada di dalam data yang dia terima, kemudian dia akan mencari ciri khas suaranya, kemudian mencocokkan nih dengan model yang memang sudah dilatih sebelumnya. Nah, jadi kalau tadi manusia itu prosesnya telinga, syaraf, kemudian otak. Nah, kalau pada komputer prosesnya adalah mikrofon, kemudian konversi digital, dan juga pemrosesan algoritma. Nah, ini perbedaan mendasar ya, bagaimana teknologi suara ini kita mulai dari sesuatu yang sebenarnya sederhana tadi suara tadi, kemudian menjadi data yang diproses. Oke, nah kemudian terkait analog to digital converter tadi, nah ini bukan hanya sekedar mengubah suara menjadi angka, tapi ada beberapa proses. Yang pertama itu adalah dia akan pertama menghilangkan kebisingan atau kita kenal dengan istilah noise gitu ya. Nah, di dunia nyata juga sama ya, kita kadang ketika berbicara itu biasanya ada gangguan-gangguan atau ada suara-suara misalnya lagi kita rekam sesuatu, ada motor lewat gitu ya. Nanti itu kita anggap sebagai noise atau misalnya suara angin. Nah, sistem ini akan mencoba menyaring suara-suara hambatan, gangguan atau kebisingan tadi, yang artinya kita kategorikan bahwa ini adalah suara yang tidak relevan. Jadi kita coba supaya sistem ini fokus kepada suara yang utama saja. Nah, kemudian setelah tadi dihilangkan noise-nya, yang berikutnya adalah suaranya dinormalkan gitu ya. Nah, setiap yang berbicara ini itu ada yang misalnya cepat, ada yang lambat gitu ya. Nah, itu akan mencoba disamakan nih ritmenya supaya bisa diproses dengan baik. Nah, kemudian untuk proses digitalisasinya yang pertama itu adalah sampling. Nah, ini gelombang suaranya itu akan diambil gitu ya secara berkala, kemudian ada kuantisasi. Nah, ini sini nilai-nilai dari sampling itu akan kita bulatkan nilainya gitu ya ke level-level tertentu supaya representasi digitalnya tadi kan bisa lebih pas gitu. Yang ketiga yaitu adalah pengkodean. Nah, baru di sini tahapan mengubah menjadi kode biner yang 01 tadi. Oke. Nah, suara ini kan akan mengalir tanpa putus gitu ya, tapi komputer itu nggak bisa langsung begitu aja baca gitu ya. Jadi pada tahapan sampling, nah ini proses mengambil titik-titik tertentu dari gelombang suara, terus kemudian pada interval tertentu gitu ya, kita ambil satu persatu gitu ya, kemudian kita ibaratnya kita capture gitu ya di dalam yang proses yang begitu cepat. Nah, kemudian kita ambil frekuensi samplingnya. Nah, semakin tinggi frekuensinya maka akan mendekati bentuk asli dari suara tersebut gitu ya. Jadi kalau sampelnya makin banyak maka kualitas suara yang dihasilkan itu akan semakin baik. Nah, sebaliknya nih kalau samplingnya itu jarang, maka informasi suaranya bisa ada yang miss atau bisa ada yang hilang. Maka kita suka mendengar kalau oh kok ada audio pada saat Zoom mungkin putus-putus gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kuantitasi dulu sedikit gitu ya. Nah, ini terkait
pengelompokan nilai-nilai tertentu di dalam sebuah level. Jadi tadi misalnya kalau nilainya 7,3 kita bolehkan jadi 7 gitu dan sebagainya. Nah, jadi kalau tadi artinya level errornya akan semakin tinggi ketika level kuantitasinya semakin besar. Nah, berikutnya ini ada namanya adalah spektrogram gitu ya. Jadi spektrogram ini merupakan gitu ya alat untuk menganalisis frekuensi dari suara. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa suara itu hanya berupa gelombang atau angka aja. Nah, ini sekarang kita coba visualkan. Jadi kita ubah menjadi gambar, kemudian bisa kita lihat bagaimana suara itu bisa berubah terhadap waktu. Nah, di bagian horizontal itu ada waktu, di bagian vertikal itu kita ada frekuensi ya. Di waktu ini kita bisa melihat perubahan suara dari setiap detik, kemudian dari frekuensi itu terkait tinggi rendahnya si suara itu sendiri. Nah, dan warna di situ itu menunjukkan intensitas energi atau kekuatan dari suaranya. Area yang lebih terang ini untuk energi yang lebih lemah, yang lebih tinggi, yang gelap itu untuk area yang lebih lemah gitu ya. Nah, ini pola ini yang dibaca oleh komputer. Jadi kalau misalnya manusia tadi memahami melalui telinga dan otak, nah kalau suara itu melihat pola dalam bentuk spektrogram berikut. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin nanti bisa di part selanjutnya ya Bu Iko. Nah, ini terkait fonem dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Julia untuk pembahasannya terkait speech intelligence tadi ya, bahwa dari informasi speech intelligence itu dari suatu ucapan gitu kita bisa mengetahui informasi mengenai linguistik ya, dan juga paralinguistik ya tadi ya, jadi nggak cuma maknanya apa, bahasanya apa, seperti itu. Oke, nanti kita akan melanjutkan di segmen kedua mengenai bagaimana sih caranya tadi memahami ucapan itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial. Selamat bergabung kembali dalam acara literasi tim teaching untuk mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial, di mana tema yang dibahas pada hari ini adalah mengenai speech intelligence. Tadi sudah dibahas mengenai apa sih sebenarnya speech intelligence itu dan bagaimana cara ucapan itu dapat mendapatkan informasi terkait linguistik dan juga paralinguistiknya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana sih sebenarnya komputer dapat memahami ucapan. Seperti itu yang akan dilanjutkan oleh Ibu Julia. Kepada Ibu Julia dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ike gitu ya. Pemirsa, nanti kita coba lanjutkan ya. Nah, kita akan melihat di sini mulai dari bagaimana sebuah komputer gitu memahami ucapan. Nah, jadi sebenarnya komputer itu nggak langsung memahami satu kalimat utuh gitu ya. Jadi dia akan memecah kalimat tadi menjadi part-part kecil. Nah, ini kita sebut sebagai fonem. Nah, fonem ini merupakan bunyi dasar di dalam bahasa. Nah, pada contoh mungkin di sini ada kata hello gitu ya. Nah, itu kita pecah nih menjadi H, kemudian L, kemudian O. Nah, atau kata goodbye, nah itu kita pecah-pecah juga. Nah, setiap fonem ini akan memiliki pola suara yang berbeda gitu ya, sehingga bisa dikenali oleh sistem. Nah, tiap pengenalan bunyi ini itu mulai dari bunyi-bunyi yang kecil-kecil dahulu gitu ya, lalu kemudian setelah itu bisa kita susun menjadi sebuah kata. Nah, di sini mulailah proses pemahaman bahasa gitu ya. Nah, setelah suara kita pecah menjadi fonem, kemudian langkah berikutnya kita akan mencoba mencocokkan si kata ini menjadi sebuah bunyinya, itu kita akan coba cocokkan menjadi sebuah kata. Misalnya di sini pada bunyi
kelas gitu ya, itu kita pecah jadi 3, ada CL, A, terus kemudian SS di belakangnya. Nah, komputer tadi nggak langsung memahami kata kelas. Nah, dia akan mulai membandingkan dengan beberapa kemungkinan dulu. Jadi dia akan mencari nih kata-kata yang memiliki huruf CL gitu ya di depannya. Seperti misalnya ada clash gitu ya, ada class, kemudian juga ada class. Nah, kemudian sistem akan memilih kata yang paling sesuai. Jadi mulai dari pecahan yang pertama di paling depan, kemudian yang berikutnya sampai yang paling akhir. Baru kemudian dia akan mengenali berdasarkan pola suara dan juga konteksnya gitu ya. Nah, di sini yang paling cocok itu adalah dia menemukan bahwa ternyata kelas. Nah, jadi dia bukan nebak-nebak suara secara acak, tapi dia akan mencocokkan dari pola-pola yang sudah kita berikan sebelumnya. Kemudian akan mencari kata apa sih yang paling cocok atau paling tepat gitu ya. Nah, kemudian selain komputer ini tidak memahami kata secara utuh, nah kemudian dia akan memahami dulu suara yang kita ucapkan. Nah, ini akan dipecah tadi menjadi fonem gitu ya. Nah, kemudian kita coba menyimpulkan bagaimana sih sebenarnya komputer ini memahami ucapan manusia. Nah, ini tadi gelombang suara yang dikenali yang awalnya berupa gelombang analog, kemudian diproses analog to digital converter gitu ya. Nah, kemudian diubah menjadi digital. Nah, setelah itu suara akan dianalisis nih menggunakan tadi namanya spektrogram ya, yang tadi ada tampilan visualnya. Nah, kemudian diubah menjadi representasi visual. Nah, dari pola ini sistem ini akan mulai ke tahapan berikutnya tadi ya, fonem tadi. Nah, kemudian komputer akan menentukan kata apa sih yang sebenarnya diucapkan. Nah, ini untuk memastikan bahwa hasilnya ini akurat, digunakan untuk model komutasi tertentu sampai dianalisis nih pola-pola yang memang cukup kompleks. Nah, kemudian model ini akan kita bandingkan dengan beberapa kemungkinan. Kemudian setelah itu kita pilih mana sih yang paling sesuai gitu ya. Jadi awalnya suara, terus kemudian melalui berbagai rangkaian proses sehingga akhirnya komputer bisa memahami makna dari ucapan. Nah, ini tadi basicnya dari voice assistant, speech to text, kemudian juga sistem-sistem kecerdasan yang memang basisnya suara manusia gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita melihat bahwa ucapan ini prosesnya tadi tidak sederhana ya. Jadi mulai dari audio dipecah menjadi tadi part-part kecil berupa fonem, diproses menjadi fitur, kemudian disusun lagi menjadi kata-kata sampai akhirnya sebuah kalimat yang akan menghasilkan makna. Nah, ini merupakan hierarki proses dari sinyal suara yang terlihat sederhana sampai akhirnya menjadi sebuah bahasa yang bisa dipahami. Nah, ini merupakan konsep dari speech intelligence gitu ya, bagaimana sebuah mesin ini bisa mampu mengubah suara menjadi sebuah pemahaman. Nah, berikutnya kita akan melihat nih bagaimana sih komputer itu memproses suara gitu ya. Kita lihat dulu perjalanan teknologinya. Nah, ini speech intelligence yang kita kenal hari ini, kayak misalnya Siri, Google Assistant, atau mungkin di smart home itu ada Alexa gitu ya. Nah, itu kan nggak muncul secara instan. Nah, ini berkembangnya selama puluhan tahun. Jadi sistem sederhana dimulai, jadi mulai mengenali beberapa kata, kemudian memahami bahasa manusia secara kompleks. Nah, ini ada hal penting bahwa ternyata mesin itu bisa memahami suara. Nah, ini hasil dari evolusi panjang gitu ya teknologi di dalam penelitian. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan ini terjadi gitu ya, mulai dari speech recognition, kemudian juga dia akan mengubah suara menjadi teks gitu ya. Kemudian juga ada speech translator. Jadi dia akan menerjemahkan ucapan seseorang ke bahasa lain. Kemudian juga ada speaker verification. Nah, ini untuk mengenali gitu ya, identifikasi seseorang itu berdasarkan suaranya. Yang keempat ada speech synthesizer. Nah, ini mengubah teks menjadi suara, kebalikannya tadi ya. Kemudian ada language identification, ini kita mendeteksi bahasa apa yang digunakan, ada dictation system juga. Nah, ini dia mampu mengubah ucapan menjadi tulisan secara otomatis. Nah, ini mulai digunakan gitu ya di sekarang itu pada smart home, jadi seperti asisten yang ada di rumah. Oke.
Nah, kemudian kita masuk ke speech recognition. Nah, ini atau automatic speech recognition atau ASR gitu ya. Nah, atau juga orang mengenal dengan istilah speech to text. Nah, ini kemampuan sistem komputer untuk memproses ucapan manusia, kemudian diubah ke dalam bentuk teks. Nah, jadi apa yang kita ucapkan melalui suara akan diterjemahkan oleh sistem nih. Nah, tujuannya ini dia ingin menghasilkan transkripsi yang akurat dan juga efisien dari setiap ucapan yang diberikan. Nah, sistem diharapkan mampu bekerja dengan baik di dalam berbagai kondisi nih. Jadi misalnya kalau ada perbedaan perangkat perekam, jadi ada misalnya ada mikrofon, ada transducer yang digunakan gitu ya. Kemudian variasi dari aksen yang menjadi pembicara. Nah, ini kan bisa sangat beragam. Tadi kan ada dialek dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada lingkungan akustik. Nah, ini apakah kita berada dalam kondisi yang tenang gitu ya, yang tidak bising atau mungkin ada suara-suara gangguan dari luar ruangan. Nah, ini faktor-faktor ini yang mempengaruhi kualitas suara yang diterima. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi sistem. Gimana sistem bisa tetap menghasilkan hasil yang akurat gitu ya. Jadi speech recognition ini tidak hanya sekedar mengubah suara menjadi teks gitu ya, tapi juga ada proses kompleks di sana. Seperti memahami dan juga menyesuaikan berbagai variasi di dalam ucapan manusia. Nah, ini perkembangan untuk speech recognition itu sendiri gitu ya. Nah, ini mulai dari pengenalan kata terpisah, kemudian menjadi ucapan berkelanjutan. Nah, di era modern, speech to text ini sudah didukung oleh deep neural network gitu ya, yang memungkinkan setiap pengolahan bahasa dengan skala yang cukup besar, gitu ya, bahkan katanya mencapai puluhan ribu. Nah, ini bisa lebih cepat lagi. Nah, ini dikenal dengan proses LVCSR atau Large Vocabulary Continuous Speech Recognition. Nah, di dalam automatic speech recognition ini ada beberapa komponen yang bekerja secara integrasi. Nah, ini mulai awalnya itu dari speech waveform. Nah, ini sinyal suara yang mulai masuk ke sistem. Kemudian dilakukan acoustic analysis. Nah, ini untuk mengekstraksi setiap fitur-fitur yang penting di dalam suara kita gitu ya. Selanjutnya ada proses akustik model. Nah, ini yang bertugas untuk memetakan sinyal suara ke unit-unit dasar seperti tadi fonem gitu ya. Kemudian juga di selain ada pronunciation model. Nah, ini untuk menghubungkan fonem dengan kata yang mungkin sesuai. Kemudian ada language model. Nah, ini membantu menentukan susunan kata berdasarkan konteks bahasanya. Nah, semua ini diproses dalam decoder gitu ya, yang punya tugas untuk memilih hasil terbaik dari kemungkinan yang ada. Nah, hasil akhirnya itu berupa output transcription. Nah, ini berupa teks yang dihasilkan dari ucapan gitu ya. Jadi proses speech recognition itu tidak hanya satu langkah tunggal, tapi berbagai kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja secara simultan. Nah, berikutnya pada tadi speech recognition ini gitu ya berkembang menjadi end-to-end neural system. Nah, artinya seluruh proses ini itu akan mulai dari suara kemudian sampai teks ini tidak dipisah menjadi banyak komponen, tapi kita akan melakukan training terhadap dia di dalam satu neural network yang tunggal gitu ya. Nah, model ini dia akan belajar langsung dari data yang kita berikan, yaitu berupa pasangan audio dan juga transkrip teksnya gitu ya. Nah, jadi sistem ini nggak perlu lagi memisahkan secara eksplisit. Nah, tapi dari acoustic model, kemudian tadi pronunciation, dan juga language modelnya. Nah, ketika kita melakukan pendekatan ini, itu akan membuat sistem menjadi lebih sederhana dari sisi arsitektur gitu ya. Tapi juga lebih powerful dari kemampuan untuk belajar mengenali pola-pola yang kompleks gitu ya. Nah, ini juga masih part yang mendukung di dalam speech recognition. Nah, jadi walaupun tadi teknologi
automatic speech recognition ini berkembang pesat gitu ya. Nah, tapi ada beberapa tantangan yang kita hadapi gitu ya, seperti tadi adanya noise atau gangguan atau ada kebisingan gitu ya. Jadi di dunia nyata ini suara itu kan nggak selalu ada di dalam kondisi ideal gitu kan ya. Jadi biasanya kadang kita punya banyak suara-suara di dalam satu kejadian sekaligus. Nah, misalnya di dalam rapat gitu ya. Nah, ini akan membuat sistem itu harus mampu untuk memisahkan antara suara utama dengan gangguan atau noise yang ada di sekitar suara tersebut. Nah, tantangan keduanya itu adalah pengembangan dari embedded gitu ya. Nah, sistem ini bisa berjalan langsung di perangkat nih, gimana nih caranya gitu ya. Misalnya Siri ada di perangkat handphone yang kita punya gitu ya, atau voice assistant di perangkat laptop kita misalnya gitu ya. Nah, ini bergantung terhadap server eksternal nih. Jadi ada server yang memang dituntut dia bekerja memiliki efisiensi yang tinggi gitu ya, tanpa mengorbankan akurasi gitu ya. Jadi kita maunya kan cepat, terus kemudian juga akurat. Nah, yang ketiga itu adalah keberagaman tadi dialek, domain bahasa gitu ya. Nah, setiap pengguna kan tadi cara bicaranya beda-beda, bahasanya beda-beda. Nah, sistem ini harus mampu nih beradaptasi secara cepat tanpa perlu kita training ulang gitu ya. Nah, ini merupakan tantangan-tantangan yang masih dikembangkan hingga saat ini gitu ya. Nah, oke, nah berikutnya adalah terkait text to speech synthesis. Nah, ini merupakan proses otomatis gitu ya yang akan mengubah teks tertulis. Nah, ini kebalikan ya, kalau tadi speech to text. Nah, ini text to speech. Jadi dari teks menjadi ucapan yang inginnya menyerupai atau mirip sekali dengan suara manusia asli. Nah, tujuannya kan tadi ya mau menghasilkan suara yang tidak hanya jelas tapi juga terlihat natural. Jadi jangan seperti suara robot gitu ya. Kita ketahuan banget. Nah, pengennya seperti itu. Nah, sistem text to speech ini akan menerima, berarti dia sebagai teks sebagai inputan, kemudian ada komponen namanya text to speech engine. Nah, ini dia akan bekerja untuk menganalisis teks. Nah, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah pre-processing. Jadi sama tadi ya, speech to juga. Jadi ada melakukan pemecahan kalimat. Jadi dari teks yang kita input, dia pecah kalimatnya menjadi beberapa kata, kemudian dia kenali tanda baca, karena kalau di teks itu kan ada tanda bacanya, ada koma, ada titik gitu ya, sehingga akan menentukan bagaimana cara mengucapkan sebuah kata-kata tersebut menjadi kalimat. Selanjutnya sistem ini akan melakukan sintesis suara gitu ya. Nah, jadi dia akan menggunakan model tertentu sehingga menghasilkan output di dalam bentuk audio. Nah, jadi awalnya berupa tulisan, kemudian diubah menjadi suara yang kita dengarkan. Nah, jadi speech synthesis ini bisa kita pahami sebagai ketika kita mau menciptakan suara buatan gitu ya, seperti layaknya manusia. Nah, ini banyak digunakan juga di dalam untuk navigasi suara, seperti misalnya kita menggunakan Google Maps gitu ya, kan dia mengarahkan tuh ya, dari teks yang dia baca di Maps-nya dia akan menyebutkan kata-kata. Nah, itu kadang kan kita wah kayaknya salah penyebutan nih. Nah, itu berarti ada perbedaan akurasi yang di train gitu ya. Nah, untuk perkembangan text to speech sintesisnya sendiri, nah ini ada sekitar dari tahun 1930 munculnya speech synthesizer pertama. Nah, ini masih sederhana dan juga terbatas. Nah, kemudian berkembang menjadi forman synthesis. Nah, ini mampu menghasilkan suara dengan karakteristik tertentu. Nah, selanjutnya ada mulai rule based synthesis nih, di mana sistem mulai menggunakan aturan linguistik untuk mengucapkan sebuah ucapan. Nah, kemudian ada lagi berkembang menjadi parametric synthesis. Nah, ini memungkinkan adanya kontrol yang lebih fleksibel terhadap kualitas suaranya. Nah, jadi text to speech ini masih berkembang gitu ya, dengan basisnya neural network. Dia mampu menghasilkan suara yang semakin natural dan semakin mirip suara manusia pada aslinya. Nah, di dalam text to speech synthesis ini ada dua pendekatan utama gitu ya. Yang pertama itu adalah concatenative synthesis. Nah, ini concatenative ini pendekatan yang menghasilkan ucapan dengan cara menggabungkan potongan-potongan suara yang sudah direkam sebelumnya. Jadi misalnya per suku kata atau per kata itu kita ambil dari database, kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat baru.
Keunggulan dari concatenative synthesis ini, suara yang dihasilkan itu terdengar cukup natural gitu ya, karena berasal dari rekaman asli. Nah, tapi fleksibilitasnya tentunya terbatas, jadi bergantung dari database yang kita punya. Nah, yang berikutnya ada parametric synthesis. Nah, kalau ini tidak menggabungkan suara rekaman gitu ya, tapi dia menggunakan model-model yang sudah di training atau dipelajari sebelumnya untuk menghasilkan suara. Nah, ini di model ini biasanya berbasis hidden Markov gitu ya, secara tradisional, kemudian menggunakan deep neural network. Nah, ini lebih fleksibel nih karena mampu menghasilkan variasi suara yang lebih luas lagi gitu ya, meskipun pada beberapa kasus kadang naturalnya tuh bergantung pada model yang kita berikan juga. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya pada sistem parametric text to speech ini. Tadi ada yang kita bagi dua bagian, yaitu training dan juga tahapan sintesis. Nah, di tahapan training gitu ya, nah sistem ini menerima dua inputan, jadi ada speech dan juga text. Nah, di sisi speech, nah ini dilakukan speech analysis. Nah, itu untuk mengekstraksi karakteristik dari suaranya. Dan sedangkan dari sisi teks, nah itu dilakukan teks analisis. Nah, ini untuk memahami tadi struktur linguistik dari setiap ucapan atau kata tersebut. Nah, ini dua-duanya itu kita gunakan sebagai sesuatu yang kita berikan supaya ada pembelajaran atau training dari model itu sendiri. Jadi supaya sistem ini mampu mempelajari apa sih gitu ya hubungan antara teks dengan suaranya. Kalau misalnya modelnya sudah terbentuk, tahap keduanya itu adalah sintesis. Nah, di tahapan ini sistem akan menerima teks baru nih ya sebagai inputan yang kita berikan gitu ya. Kemudian teks tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk menghasilkan parameter suara melalui proses parameter generation. Nah, berikutnya itu adalah proses sintesis filter. Nah, ini proses dimana untuk menghasilkan output berupa suara gitu ya. Jadi tahapan training ini adalah tahapan belajar bagaimana dia menangkap sesuatu gitu ya sampai menghasilkan suara. Oke, nah kemudian untuk pada pengembangannya gitu ya, kita kan memiliki tantangan-tantangan gitu. Yang pertama ini adalah bagaimana sistem ini memiliki emosi dan juga aksen yang natural gitu ya, seperti layaknya manusia bicara. Kemudian bagaimana sistem text to speech tadi mampu beradaptasi dengan suara yang baru tanpa perlu banyak melakukan training ulang yang kompleks. Nah, kemudian juga misalnya berbagai bahasa, jadi kita bisa berikan, saya maunya bahasa Inggris nih gitu ya, sistem ini harusnya mampu beradaptasi gitu ya, tapi kadang kita punya keterbatasan data, jadi tidak semua bahasa itu ada sumber daya yang cukup yang bisa kita gunakan untuk melakukan training. Nah, berikutnya itu adalah speaker recognition gitu ya. Nah, di sini berarti mengenali dan juga mengukur karakteristik suara seseorang. Jadi kita tahu nih identitas suara dari orang tersebut. Nah, kemudian adalah speaker identification. Nah, ini siapa sih yang sedang berbicara gitu ya. Kita akan membandingkan suara dengan database yang kita punya. Yang kedua itu ada speaker verification. Nah, ini berarti kita validasi gitu ya. Jadi dia akan mengklaim ini suaranya siapa gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah speaker diarization. Nah, ini menentukan siapa yang berbicara itu kemudian kapan. Jadi misalnya kalau di dalam percakapan itu banyak orang yang sedang berbicara gitu ya. Nah, jadi pada speaker identification ini tujuannya untuk menentukan siapa sih yang sedang berbicara. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah ketika misalnya ada suara yang masuk dianggap unknown speaker gitu ya. Nah, kemudian sistem ini akan membandingkan nih dengan sekumpulan model yang sudah terdaftar, yaitu sebagai model repository. Nah, setiap model ini akan mewakili satu individu gitu ya. Dia akan mencari kecocokan mana yang terbaik gitu ya. Jadi mencocokkan satu suara ke banyak kemungkinan identitas. Nah, sehingga hasilnya ini dia berarti akan mengetahui nih sistem ini siapa pembicara yang paling sesuai dengan suara tersebut gitu ya.
Ya, baik. Berbeda dengan speaker identification, nah pada speaker berikutnya adalah speaker verification, gitu ya. Nih, tahapan speaker verification ini fokusnya dia bukan mencari siapa pembicaranya, kan tadi identification kita pengen tahu nih yang lagi bicara itu siapa. Nih, kalau untuk speaker verification, nah ini fokusnya adalah memastikan, gitu ya, bahwa si suara tersebut itu sesuai dengan yang sudah tadi di-identify. Jadi bener nggak nih kalau misalnya itu suaranya Bu Julia, suaranya Bu Ike, suaranya Pak Sultan, gitu ya. Nah, dia akan mengklaim sistem ini, gitu ya. Jadi dia akan membandingkan satu suara dengan identitas yang dimiliki. Nah, ini prosesnya mulai dari feature extraction. Nah, ini mengambil karakteristik suaranya, kemudian kita bandingkan dengan speaker model dari data yang sudah tersimpan di dalam database. Nah, hasilnya itu akan masuk ke tahapan klasifikasi, gitu ya. Nah, ini tahapan pengambilan keputusan apakah suara tersebut diterima atau ditolak. Nah, contohnya misalnya untuk voice authentication, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bikin, kalau di ruangan saya nih, saya mau masuk ruangan kerja saya tuh pakai voice authentication. Nah, sistemnya harus bisa mendeteksi nih bahwa itu adalah suara Bu Julia. Nah, gimana kalau misalnya ada orang yang suaranya mirip Bu Julia nih, apakah akan kedetek juga, gitu ya. Sistem itu harus mampu bisa membedakan, artinya memverifikasi sampai sedetail itu, gitu ya. Nah, ini memang yang banyak digunakan untuk automatic speaker verification. Nah, di sini prosesnya itu dibagi menjadi dua, gitu ya. Ada bagian front end. Nah, ini sinyal suara yang masuk diubah ke dalam representasinya lebih terukur, kita sebut sebagai vektor fitur namanya. Nah, di sini tahapan menyederhanakan informasi suara sehingga lebih mudah diproses oleh sistem. Kemudian ada bagian back end. Nah, ini kita akan bandingkan dengan model speakernya. Ketika ada kecocokan tertentu, maka akan dicek valid atau tidaknya, gitu ya. Jadi front end ini tugasnya mengubah suara menjadi fitur di back end yang dia akan membandingkan dan melakukan pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir tadi speaker diarization. Jadi memisahkan aliran audio, gitu ya. Nah, menjadi beberapa segmen, jadi berdasarkan siapa yang bicara. Jadi sistem nggak cuma mengenali suara, tapi siapa yang berbicara dan juga kapan dalam sebuah percakapan. Baik, jadi ini teknologinya cukup penting nih ya Bu Ike, gitu ya, di dalam kita memahami speech recognition, kemudian juga ada tadi text to speech, speech to text, gitu ya. Baik, terima kasih Bu Julia untuk pembahasannya tadi ya. Tadi ada text to speech, ada speech to text seperti itu. Dan juga berkaitan dengan teknologi-teknologinya, ternyata mungkin kalau kita mikirnya, oh kayaknya belum ada teknologi. Padahal sekarang mungkin di smartphone kita yang terdekat aja sebenarnya sudah memanfaatkan terkait speech intelligence tersebut. Tadi juga berkaitan dengan speech recognition, ada beberapa tahapan tadi ya. Pertama dari speaker identification, mengenali terlebih dahulu atau mengidentifikasi terlebih dahulu siapa ini sebenarnya yang sedang berbicara. Kemudian speaker verification untuk nentuin suara-suara yang dikenal itu berasal dari mana, seperti itu ya. Kemudian di akhirnya tadi ada speaker diarization untuk mempartisi aliran audio, gitu ya, input menjadi segmen homogen sesuai dengan identitas si speaker tersebut. Nah, nanti di segmen ketiga kita akan membahas terkait apa saja sih pengaplikasian dari speech intelligence. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial. Oke, selamat bergabung kembali dalam acara Literasi Team Teaching untuk mata kuliah Teknologi Kecerdasan Artifisial, di mana pada hari ini kita membahas mengenai tema Speech Intelligence. Dari Speech Intelligence tadi sudah dibahas beberapa definisi atau konsepnya. Tadi juga dibahas mengawali bahwa ternyata di Speech Intelligence itu ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan, seperti adanya informasi berkaitan dengan linguistiknya, kemudian berkaitan dengan paralinguistik, bahkan tadi
tadi disampaikan oleh Bu Julia bahwa oh ternyata nggak cuma dari maknanya saja ya, tapi dari emosinya tuh seperti apa gitu. Mungkin ada juga orang yang kayak emosinya itu kan karena tadi kan pasti dari sinyal audio ya, jadi pakai dari sinyalnya mungkin itu akan ada perbedaan kalau dengan emosi yang berbeda seperti itu. Tadi juga dibahas terkait apa itu speech recognition itu sendiri. Tadi ada beberapa tahapannya seperti itu, dan ternyata selain speech recognition itu juga bisa berkaitan dengan adanya kayak text to speech seperti itu ya. Mungkin ada kayak narasi-narasi yang bisa dibacakan gitu ya. Mungkin misalnya untuk suatu karakter, jadi kita bacain teks, atau misalnya dari teks terus kita punya knowledge buat beberapa tadi misalnya aksen gitu ya, dialek itu kan bisa aja orang tuh bisa beda-beda, bahkan tadi si speech itu dia juga bisa mengenali aksen seperti apa, seperti itu. Apalagi kalau kita mungkin dia bisa mengenali gitu ya, cara ngomongnya kan kadang pasti ada tuh kayak dari tadi ya, dari sinyal audio itu pasti akan ada perbedaan ya kalau misalnya dia berbeda aksennya, sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian tadi juga selain dari text to speech, ada juga speech to text, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya kadang tuh kita nontonin video gitu ya, suka males gitu kan ya nontonin lama-lama, tapi pengen tahu gitu ya sebenarnya yang dibahas itu seperti apa, itu kita bisa aja untuk mencari gitu ya, mencari tahu speech to text, jadi kayak oh ntar jadi hasilnya seperti apa. Nah tapi kalau misalnya pemanfaatannya atau aplikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari tuh sebenarnya seperti apa, nah ini akan dibahas oleh Prof. Sultan. Kepada Prof. Sultan dipersilakan untuk memberikan penjelasan mengenai pengaplikasian dari speech intelligence. Terima kasih. Ya, salam kembali kepada mahasiswa Visi Gunadarma yang hari ini kita akan membahas tentang speech intelligence. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu kita Julia tentang speech itu dari awal. Sebenarnya speech itu adalah kita mencoba berbicara manusia itu kita ubah ke dalam mesin. Ya, sehingga dia mesin juga mendekati semacam kayak manusia. Nah sebelum itu kita coba saya beri sedikit ya, speech ini adalah seperti tadi dikatakan ada teknologi yang berbasis intelijen yang mungkin mesin atau program komputer untuk mendengar. Tadi ada kan kata mendengar, mengenali, memahami, dan memproses ucapan manusia ke dalam format tulisan atau menjadi tertentu atau mesin tadi ya. Jadi kita ngomong, kemudian didengarkan mesin, kemudian mesin memahami ini yang kita ngomong ini apa. Kemudian apakah dia ingin menampilkan atau dia ingin menggunakan satu perangkat yang diruangkan. Nah sini juga katakan tadi kita lihat gambar yang paling bawah itu beberapa ya, sudah ada beberapa aplikasi ya, kalau memang tadi ya, aplikasi yang sudah mengembangkan dengan menggunakan speech intelligence ini. Nah ke dalam bahasa sehari sebagai industri baik itu kesehatan maupun yang sehingga lebih aman ya. Nah kita konsepnya tadi kan kita lihat ada beberapa contoh. Nah konsepnya seperti yang disampaikan tadi sama Bu Lilia, itu sebenarnya sama kayak kita kan manusia ya, maksudnya manusia itu kan berarti ada input ya, di tengah yang sebelah kiri adalah input, kemudian yang tengah itu sebenarnya proses ya, kemudian yang kanannya ini adalah output. Nah inilah semua sistem harus seperti ada input, ada proses, ada output. Nah, dan sistem ini sebenarnya inilah yang bisa dikembangkan oleh dosen atau mahasiswa dalam melakukan tadi penelitian ilmiahnya. Ya di bagian kiri atau yang orang bagian adik-adik yang ilmu komputer atau yang informatika itu di bagian tengahnya itu ya. Proses speech intelligence. Karena di situ ada proses pemahaman, pengenalan kata, kemudian apa yang dilakukan itu menurut itu perlu tadi ada algoritma yang sebelum kita bicarakannya. Nah sebelah kiri dan kanan itu ada sebelah perangkat kerasnya, ya. Itu akan ada panggilan, ada beberapa di situ mungkin ada bidang yang sistem elektro, ya, sistem komputer, ya. Yang outputnya juga sebagainya adalah sebagai perangkat juga ada yang sebagai buat keluarannya web atau apa. Nah dari sinilah konsep dari speech intelligence ini menghasilkan beberapa temuan, ya. Algoritma yang dikembangkan oleh manusia atau dosen ya. Nah, ini kita ambil dari tadi adalah satu bagian yang kita coba yang terakhir ada tentang speech recognition tadi yang sudah dibahas ada ya Bu Lia tadi ya. Tadi kan berarti namanya speech recognition, pengenalan suara ya.
suara itu diolah bagaimana sih? Kalau kita lihat dari gambar seperti ini ya, berarti kan input ya, tadi seperti tadi ada input, paling kiri ada yang paling output. Nah, output ini berarti dia menangkap tadi ada gelombang suara ya. Nah, di sini karena kita menggunakan komputer, berarti kan ada proses-proses yang tadi kita katakan tadi ya, proses-proses sehingga kata tersebut dapat dipahami, terutama sama komputer ya, dipahami sehingga dia akan melakukan apa komputer itu? Balik lagi dengan berupa suara kah, menggerakkan sesuatu kah? Nah, ini sebenarnya kalau kita dalam manusia tadi kan kalau analogi kan manusia dia mendengar, inputnya mendengar, melihat, kemudian dia proses, kemudian dipelajari. Nah, di dalam sisi komputer demikian juga prinsipnya. Seperti yang materi-materi berikut tentang sistem jaringan syarat, ya, beberapa itu ya, dia menggunakan suatu algoritma. Algoritma lah yang akan memproses ya, bentuk suara atau kelas suara atau apa yang akan melakukan beberapa tahap-tahapan. Nah, di dalam speech recognition ini kita lihat, saya coba ambil teksnya adalah ada beberapa tahapan, ada 5 tahapan kalau kita lihat ini. Yang pertama adalah di capture, dia menangkap suara melalui mikrofon atau gambar itu ya. Kemudian dia melakukan pre-processing. Jadi maksudnya ya, untuk suara itu tadi ya ada yang draw atau ada yang noise ya. Kadang-kadang kita misalnya Anda ada 3 orang kita, misalnya ada 3 orang ya berdana. Nah, kita ingin mengambil suara saya aja. Berarti itu harus kita pilih dia. Tadi kan ada kata filter ya. Nah, itu dia memilih suara ini yang akan diambil. Ya kadang itulah namanya sih kadang Anda untuk menghasilkan kualitas suara dan noise sehingga nanti pada saat dia masuk ke blok berikutnya itu dia dikenal. Ya, jangan sampai nanti kita baca A tapi dia misalnya dia baca dari bukan A atau E. Ya. Nah, di dalam processing inilah akan dilakukan processing tadi ya. Kemudian ada lagi itu adalah feature extraction. Kemudian diekstrak. Dikatakan itu ekstrak adalah tadi mengubah suara menjadi representation, jadi suatu angka yang dapat berupa yang dikenali oleh komputer ya. Dan komputer itu kemudian masuk ke bloknya lagi mencocokkan pola suara tadi. Jadi di dalam sistem ini sebenarnya modelnya sudah ada ya, untuk A, B, C, D, Z sudah ada ya. Jadi dia nanti masuk inputnya berupa suara akan dia menyamakan ini suara A, B atau C. Nah, setelah proses kemudian dari pola yang dinominalkan, kemudian barulah dia akan dikodingkan ini berarti dia bentuknya A atau B ya. Nah, itulah prosesnya. Nah, kita coba menjawab dari tadi satu-satu tentang konsepnya speech ya tadi ya. Nah, di sini kita coba bahas tentang tadi ada pro-processing. Apa sih yang dilakukan oleh processing tadi? Ya. Nah, di dalam processing ini dikenal tadi sebelumnya kan ada gambar analog. Kalau kita kan analog ya, kita ngomongin analog nih. Nah, tapi kan kalau komputer itu dia mengenalnya digital. Kenapa digital? Karena kan dia hanya bersumber dari energi listrik. Ada tegangan atau ada listrik atau tidak. Jadi hanya high low. Maka ketika lihat tangganya itu ya, yang itu adalah ada tegangan atau tidak, ada berurutan seperti tangga. Kalau suara kita analog sebelah kiri itu ada seperti ya, gelombang-gelombang itu adalah analog. Nah, analog inilah harus dia tadi digitalkan, DSP digital signal processingnya, diproses dulu tuh ya, sehingga dia bisa dikenal. Tadi ada langkah iterasi ya, dia capture iterasi, tegangan iterasi menjadi berupa tegangan ya, diproses itu tuh ya. Kalau kita kan sama masuk ya tegangan tadi proses-prosesnya, kemudian setelah itu dihilangkan noise-nya tadi yang tidak tadi ya. Yang tidak bukan ini bukan suara apa nih, ini bukan siapa, ini bukan B, jadi noise disarangin. Kemudian setelah itu audionya itu dirubah lagi bertiga. Jadi di sini ada prosesnya, ada serangkaian untuk membersihkan, menstabilisasikan, mengekstrak feature ya, dari sinyal audio tadi suara analog sehingga dia bersih dari noise. Jadi yang masuk ke blok berikutnya itu sudah bersih dari noise ya. Nah, langkah selanjutnya adalah dia melakukan konsep extract feature. Nah, tadi buat analog tadi itu ya sudah jadi, kemudian dibuat sinyal suara mentah tadi yang analog 3 menjadi berupa sinyal presenting ya.
ya. Representasi ciri untuk sehingga dia dapat diolah lagi ya, masuk ke dalam algoritma yang dibuat tadi. Nah ini algoritma ini biasanya jurusan teknik informatika nih mainannya di sini nih, ya. Adik-adik yang informatika di sini nih, bagaimana dia mengenal itu di sini nih kayaknya untuk buat tulisan ya. Nah di sini ini adalah konsepnya bidangnya orang informatika, ya ada matematika, ya. Jadi dia akan membuat sehingga suara itu benar-benar bersih ya darinya. Nah tujuannya untuk agar komputer tidak perlu lagi mendengar suara dari seluruh rekaman, tapi cukup membaca tadi ya. Sidik jari ini maksudnya adalah udah dikenal nih, oh ini huruf A, gitu ya, A, oh ini B, ini C. Nah sehingga dia tinggal algoritma itu tinggal masukin lagi yang proses dari ini. Nah, jadi yang cukup jari. Nah sebenarnya masuk lagi ke blok berikutnya adalah acoustic modeling, nama akustik ya. Jadi dalam sini adalah tadi membuat data matematika tadi menjadi simbol bahasa. Ya, jadi simbol bahasa tadi bunyi frekuensi tadi berubah tuh, ya, tiap frekuensi berbeda. Ya, banyak angka tahu apakah sebut mewakili manusia. Misalnya tadi dia misalnya kata-kata bantu. Nah bantu itu gimana? Tadi kan ada gelombangnya sebelumnya ada gantunya. Ya kalau kita lihat cara bagaimana arti intelligence itu menggunakan listrik sederhana adalah kemudian tadi yang hasil sidik jari tadi yang dari rekening tadi ya masuk ke dalam box ya, nah proses pojok ini ya. Nah di box inilah akan dia dipilih tadi berapa persen persamaannya tadi ya, B A N T U ya, membandingkan potong sebut dengan jutaan contoh yang dipilih ya, contoh-contoh tadi ya. Sama kalau kita misalnya main puzzle gitu ya, Anda main kartu ya, ini cari gambar ini nomor 1 nomor 2 yang mana. Jadi sama prosesnya di dalam komputer itu. Proses yang kita lakukan memasamakan ini gambarnya mana. Kalau kita misalnya pernah permainan mencari gambar yang sama ya. Nah itu dia prosesnya di dalam komputer itu ya, dia mencari yang sama yang mana, yang persis sama yang mana. Nah kemudian selanjutnya berhasillah dia ke aksi model itu bentuknya barulah dia ke dalam yang berikutnya ya. Jadi dia langsung ke asik model, langsung ke decoding ini suaranya tadi ya. Jadi yang sudah tahu tadi, kemudian nah decoding inilah merupakan otak yang menyatukan bunyi-bunyi tadi, kalimat tadi ya. Kalimat tadi disatukan ya. Mungkin kalau ini prosesnya kayak seperti bayi ya, kan bayi sama tuh kalau kita belajar bantu nah, bayi sama ya, dia latihan juga tuh bantu. Jadi prosesnya dalam pelatihan di algoritma ini seperti proses bayi itu yang mau belajar membaca sama tuh ya sistemnya. Nah di situ lah maka di situ terus tuh baru apakah dia berupa keluarannya tadi ya, berarti kalau keluarannya ada LCD keluarannya berupa teks, atau kalau memang speaker berarti keluarannya berupa suara. Coba itu. Nah, ini saya tadi ada jadi 4 proses dalam sistem speech recognition itu seperti tadi langkah-langkahnya. Jadi ada beberapa inilah yang langkah-langkah itu yang akan menghasilkan perubahan suara tadi. Ya jadi tadi. Nah itu salah satu tadi speednya. Kemudian sini juga ada sebagai speaker juga ya standar ini ya. Prosesnya sama ya. Kita lihat kalau di sini ada banyak 6 ya. Tadi melalui audio, speech, ini speaker identification ya. Jadi rekaman suara telepon. Kalau tadi kan orang langsung ya. Sekarang kita ada juga proses dia ada 2 dari inputnya kan, dari suara langsung atau dari speaker atau suara rekaman. Nah proses sama ya. Ada ya audio acquisition dulu dilihat. Kemudian masuk dia bilang tadi ada sana verification sama ya proses di ekstrak juga. Kemudian ada model comparison tadi dibandingkan ya. Saya dibandingkan kemudian di-match-kan. Ini suaranya yang mana nih? Ini benar enggak benar? Selanjutnya adalah diidentifikasi hasilnya. Nah, disinilah proses-proses inilah yang banyak diriset oleh jurusan informatika. Ya sehingga menghasilkan suatu algoritma yang dapat digunakan untuk mengenal tadi suara atau rekaman. Ya. Ada juga tadi tadi ada bicara di bahasa. Nah, Anda pernah coba ya bahasa kita udah bener gue nih ngomongnya nih. Bahasa Inggris atau apa? Sama nih, dia sama. Ya, prosesnya tadi kan dari suara langsung, rekaman, kemudian sekarang language understanding. Ya, mungkin Anda punya rekaman ini, kita ngomongnya sudah benar terbenar. Nah, itu juga ada prosesnya tadi ya. Pre-processing, ada instant recognition,
kemudian dia identity recognition, kemudian ada context understanding, semantik ini yang nomor 5 itu yang sering digunakan oleh algoritma ahli-ahli informatika untuk menggambarkan. Selanjutnya adalah meaning presentation. Nah, langkah-langkah ini ya. Jadi kita lihat ada beberapa beda-beda pembelajaran. Jadi tergantung kalau tadi suara agak ringan, kemudian ada inputnya suara langsung, kemudian suara rekaman, kemudian yang rekaman, kemudian dia adalah language-nya dari bahasa tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sentiment analysis. Ya, ini kita lihat adalah sentiment analysis adalah sama juga, jadi dia survei tadi ya, berupa teks ya. Jadi teks dimasukkan. Ya tadi kan berupa teks ya, data collection, kemudian karena proses tadi kita lihat ya, ada proses pre-processing, ada feature extraction, kemudian diklasifikasikan sentimen ini maksudnya apakah sentimen bagus atau negatif, kemudian di sentiment scoring itu maksudnya ini sudah mendekati atau belum, gitu ya. Kelanjutan adalah ada agent insight, ini berupa apa nih? Jadi ada berupa tadi. Ya, jadi dianalisis, jadi diproses. Tadi ada inputnya berupa suara langsung, berupa rekaman, kemudian berupa language bahasa, kemudian ada sentimen berupa redaksi. Redaction itu apakah mau dilihat, apakah isinya berupa deskripsi yang bagus atau tidak. Nah, sebenarnya juga ada topic detection juga. Kita lihat ada topic detection adalah, kita lihat adalah deteksi adalah menggunakan untuk menemukan topik utama dalam teks. Nah, jadi kita cari itu. Kalau kita Anda pernah, saya rasa Anda pernah masukkan ya, cari misalnya dari Google atau dari searching, cari topik kuliner. Anda kan dicari tuh ya. Dia akan mendeteksi utama adalah ucapan teks atau bukan, tak perlu sudah sebenarnya. Jadi cari kuliner. Inilah deteksi. Jadi dia akan mendeteksi kuliner apakah itu berupa dari suara atau dari teks ya. Makanya sama ya. Kita ada gaya data dipilih, kemudian ada pre-processing, teks implementasikan, dilihat, kemudian ada topik modeling, ada topik dilabelkan, kemudian di selanjutnya. Inilah proses deteksi ya. Nah, dan itulah ada beberapa konsep darinya. Jadi konsepnya inputnya ada berupa dari suara langsung, suara rekaman, ya, bentuknya ada dari linguis bahasa, kemudian ada dari teks gambar, atau ada topik yang diinginkan teks juga. Ya. Nah, sekarang kita masuk aplikasinya apa sih ya dalam kehidupan yang sehari-hari kita. Di sini mungkin saya coba gambar bantuan ya. Ini kita lihat adalah salah satunya adalah tentang speed intelligent assistant. Mungkin Anda sudah pernah nih ya, menggunakan handphone gitu ya. Ngomong-ngomong itu di sini karena berarti dia membantu misalnya atau tanya Google Map, mapping, tanyanya apa banyak. Nah, sekarang kita menggunakan begini ya. Nah, ini ada dari sinilah semua program itu masuk ke dalam smartphone ya. Jadi di sini adalah dikatakan adalah asisten virtual. Asisten virtual adalah yang mengubah gelombang suara dia tadi ngomong kita digital secara laten, Anda coba bicara, nanti secara umum akan dia dijawab di handphone ini. Nah, tadi langkah sudah tuh. Jadi di smartphone kita ini sudah terisi ya blok-blok tadi, tapi sudah berupa program yang sudah running. Ya, kalau kita mungkin sudah paham nih, kalau kita selanjutnya, salah contohnya analoginya, biasanya anak kecil yang baru belajar nih ya, dia minum tuh nggak lakukan apalagi, oh berarti dia harus nyalakan gelas dulu, kemudian airnya mau dingin atau panas, ini panas atau dingin. Nah, itu kan dipelajari kalau tapi di mesin kita harus memberi pelajarannya. Kalau panas nilai sekian, kalau dingin sekian. Nah, dari sekian kita lihat adalah kita gunakan suara menjadi, intinya di sinilah kita menjadikan suara menjadi utama, menginginkan meningkatkan efisiensi dalam hidup kita ini. Ya, kita lihat kita bisa mencari berita-berita atau apa. Nah, aplikasi selanjutnya adalah kita lihat, nah sebenarnya tadi ya, jadi kan kita tadi suara. Ini teks ya, di sini deteksi, kita menggunakan fitur deteksi suara untuk membuat catatan. Tadi kita merekam, ya, merekam suara kita itu, misalnya jadwal atau apa, sehingga nanti kita akan membutuhkannya, dia akan otomatis ya mencatat, memberi info alarm atau warning atau notification di dalam smartphone-nya. Ya, kadang-kadang kan kita bikin jadwal di handphone itu ya, di sini kita lihat, jadi sudah diucapkan muncul sebagai teks visual mengalir dari mulut ke smart. Ya, jadi dia tadi suara kita direkam, kemudian nanti dikeluarkan berupa teks. Ya, jadi mendeteksi catatan. Itu adalah
informasi yang dibukakan. Nah, kemudian di sini kita lihat adalah ini sudah banyak nih teknologi smartphone dan Internet of Things ya. Sekarang mungkin sudah ada punya yang rumahnya sudah ada ya. Nah, setelah apalagi semuanya, saya nggak bawa di AC gitu ya. Ada yang sendiri nggak ada remote-nya, bisa pakai handphone kan. Penggantinya remote bisa handphone sekarang banyak. Tinggal kita titik-titik. Nah itu dia sebentar kendali rumah terpadu bersuara. Menyalakan lampu sudah banyak tuh. Nah dari handphone seperti ini. Nah tadi jangan lupa remote itu sudah ada aplikasi ya speaker recognition-nya. Sehingga dia bisa terkoneksi. Jadi intinya suara itu akan ditransformasikan menjadi pusat kendali digital yang menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita. Tadi dikenalin tadi suaranya tutup. Nah, di kita tadi ya ada proses-prosesnya tadi, gitu ya. Nah, kemudian di sini, kendaraan mobil juga sudah ada nih. Nanti Anda jangan takut ya, kalau nggak bisa nyetir, nanti mungkin di periode next lagi tahun berikutnya, tinggal Anda kasih ordinatnya langsung Anda ketik, lihat mobilnya sudah jalan menuju ke tujuan yang Anda tinggalkan. Jadi yang tidak usah kecewa, yang tidak bisa mengendarai mobil, berarti lagi. Nanti sudah ada ini ya, navigasi otomotif ya. Jadi kita tinggal mendetik aja, sama sekarang ini mungkin kita masih menggunakan driver ya, mungkin Anda menggunakan Google Map atau apa itu ya, yang sebenarnya di Google Map atau kita lihat GPS-nya, langsung Anda aja menuju dari rumah Anda mau ke daerah tertentu, tinggal Anda klik. Nah, tapi juga kadang-kadang suka nyasar juga ya, kadang-kadang ke kebun-kebun. Nah, tapi tadi dia, karena dia harus diatur, apalagi daerah itu belum pernah dilewati. Karena belum dilewati berarti smartphone atau Google Map itu belum mempelajari daerah ini buntu atau tidak. Jadi suatu itu tetap ya, sama kita aja, kita kalau mulai jalan kan harus kita latih. Ya. Ini untuk aplikasi Speed Intelligence di dalam navigasi otomotif. Nah, kedua adalah di sini untuk pendidikan juga bisa. Saya juga pakai pendidikan nih ya. Banyak dosen-dosen atau sekarang mahasiswa nih kalau punya tugas tinggal lah terus dicari ya. Dicari tinggal acara ini. Ya kita manfaatkan juga untuk meningkatkan kompetensi kita ya dalam bidang. Jadi sebenarnya mahasiswa sekarang sudah enak lah ya. Tinggal cari buku, tinggal pakai internet. Butuh mata kuliah ini tinggal searching. Berarti sebenarnya lebih cerdas sih mahasiswa sekarang ya, karena sudah banyak materi-materi yang dapat diperoleh melalui internet. Tinggal tadi ya, Anda tinggal materi apa, tapi jangan lupa juga judul-judul tulisan juga bisa nih. Tapi nanti diolah kembali, kemudian dia di riset, dinarasikan kembali dengan bahasa yang kita punya. Nah itu ya, dari aplikasi intelligence untuk pendidikan dan pembelajaran. Nah ini soal game juga nih, ya banyak ada yang menggunakan game gitu ya. Menggunakan game juga bantu ini sehingga menggunakan lagi. Nah contoh ini adalah ada ini nih, beberapa bidang ini. Jadi semua bidang itu bisa digunakan ya di bidang arsitektur, psikologi, ya kedokteran, elektro dan bidang sistem komputer sama nih ya. Semua aplikasi ini bisa digunakan. Kita lihat ada di arsitektur bisa menolong bangunan ya, kemudian di psikologi untuk psikiater, kemudian kedokteran juga bagaimana merekam medisnya, kemudian di bidang elektro juga kembang robot tadi. Inilah aplikasi. Yang terakhir adalah seperti tadi space tadi yang dikatakan Undira ya. Ini juga sama khususnya orang yang tunanetra. Dengan ada teknologi ini mereka bisa mengenal suara tadi. Saya mau kemana-mana juga. Apakah jalan ini sama atau tidak. Jadilah keuntungan ini di samping itu bisa juga tunanetra, kemudian juga bisa menganalisa dari bagian bisnis ya sehingga menguntungkan. Nah, jadi kita lihat kesimpulan ini adalah bahwa Speed Intelligence mengubah perangkat digital tadi tidak hanya di barang mati mita. Tadi dia semacam tadi handphone juga sekarang tidak hanya mati, dia bisa memberikan kita info identifikasi, kemudian membantu kita bahasa. Ya, jadi tetap ya, jadi dengan penggunaan detail, jadi kenapa Gunadarma menggunakan informatika? Karena ingin bahwa Gunadarma tetap semua bidang dapat digunakan informatika. Ya, jadi itu ya, jadi adik-adik yang semuanya itu kita tetap terus menggunakan informatika, baik semua jurusan, perlu sekali mempelajari informatika, sehingga untuk membantu memudahkan Anda dalam mencapai karir Anda. Gimana, Bu Ika? Baik, terima kasih Prof. Sultan. Tadi pembahasan mengenai sedikit
berkaitan dengan speech intelligence tadi ada beberapa konsepnya, inputan dari suaranya tadi ya, dari sinyal analog tersebut. Kemudian kalau komputer kan tidak mengenali sinyal analog ya, makanya tadi ada proses untuk melakukan perubahan dari sinyal analog tersebut menjadi sinyal digital yang bisa dipahami oleh komputer seperti itu. Tadi juga banyak sekali pengaplikasian dari speech intelligence seperti itu. Mungkin tadi juga untuk pembelajaran kan kadang ada ya orang yang belajar tuh suka capek kalau baca. Itu kan ya. Nah, maunya diomongin aja gitu. Jadi mungkin dari materi dia yang banyak teksnya gitu ya, dia pakai text to speech gitu ya. Jadi ceritanya kayak ada didongengin gitu ya, dibacain materinya seperti itu. Karena itu kemudian diringkas. Iya gitu. Karena kan orang tuh belajar bisa beda-beda ya. Makanya banyak yang mungkin lebih memahami materi di saat dalam bentuk kayak video. Mungkin tadi juga ada yang audio gitu. Jadi kalau lagi baca tuh baru baca beberapa baris sudah aduh kok kayaknya ngantuk bosan ya gitu, kayak aduh kayaknya bosan ya gitu. Tapi di saat dia ngelihat atau dia dengerin gitu ya, jadi sambil ngedengerin aja gitu. Kadang kan kita kalau dengerin lagu aja gitu ya hafal itu lirik-liriknya gitu, tapi giliran mendengarkan materi mungkin kita aduh gitu ya. Tapi mungkin tadi gitu ada berbagai macam cara untuk melakukan pembelajaran itu sendiri. Tadi bahkan tidak hanya dari pembelajaran, tadi di bidang-bidang lain juga memungkinkan untuk dilakukan penggunaan atau pemanfaatan dari speech intelligence. Baik, terima kasih banyak Bu Julia Fajaryanti dan juga Prof. Nur Sultan Salahuddin sudah memberikan tadi banyak pemaparan mengenai apa itu speech intelligence dan itu pemanfaatannya gitu. Jadi di saat kita menggunakan tadi aplikasi-aplikasi kita tahu kayak bahwa ternyata teknologi ini adalah penerapan dari speech intelligence. Dan saya ke Putri Kusuma Wijaya, mohon pamit undur diri mewakili para narasumber dan juga kru yang bertugas. Sampai berjumpa kembali di lain waktu untuk pembahasan-pembahasan terkait tema teknologi kecerdasan artifisial di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.